Halo semuanya, selamat datang di Logicara bersama aku Yuyun. Jadi di sini kita bakal ngebahas percabangan dan perulangan dalam Python. Jadi stay tune terus ya. Nah, kan sebelumnya kita udah ngebahas struktur data kayak list, dictionary, sama tuple. Nah, sekarang kita bakal belajar tentang percabangannya dan perulangannya yang ada di dalam Python. Jadi percabangan itu struktur kendali dalam pemrograman yang digunakan untuk nentuin alur dari berdasarkan suatu kondisi. Nah, jadi dengan percabangan, program kita itu bisa memilih untuk menjalankan suatu blok kode dari beberapa kemungkinan yang berdasarkan hasil evaluasi kondisinya. Nah, jadi singkatnya itu kalau programnya mau berlanjut, dia harus memenuhi syarat. Nah, jadi analoginya tuh misalnya gini, kalau misalnya aku juara, berarti aku dapat hadiah. Nah, gitu. Jadi yang kedua itu ada percabangan if, else. Nah, jadi di sini percabangannya dengan kondisi yang lebih dari dua. Jadi if, else itu kayak kita mikir mau ngapain tergantung situasinya. Tuh. Jadi perumpamaannya itu kalau misalnya kalau aku malas aku tidur aja, tapi kalau aku semangat aku belajar. Nah kalau aku nggak semangat dan nggak belajar, ya udah aku nonton YouTube santai aja gitu. Itu cara penulisannya di Python. Ini aku kasih tahu ya alurnya. Yang pertama itu kita input dulu umur dalam int. Terus programnya itu bakal ngecek if umur kurang dari 18 maka kamu masih di bawah umur. Tapi kalau misalnya kamu nggak di bawah 18 tahun, maka dia akan masuk ke percabangan berikutnya. Apakah umurnya yang kamu masukin tadi itu dalam rentang 18 sampai kurang dari 60 tahun? Kalau iya, maka kamu itu dewasa. Nah, kalau kamu nggak termasuk di antara itu, maka kamu adalah senior. Jadi, inti dari percabangan itu bakal ngecek semua if dan ke output sampai ada yang cocok sama kondisinya. Nah, kalau nggak ada, dia akan nge-output di bagian else-nya. Nah, oh iya, untuk di perulangan jangan lupa setiap barisnya akan dipakein titik dua. If-nya diperhatikan juga serta identasinya dan penulisan program biar programnya ngerti apa yang kamu maksud. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang perulangan. Jadi, perulangan itu adalah suatu proses untuk mengulang blok kode dengan keadaan tertentu. Jadi, kalau misalnya keadaannya atau kondisinya itu terpenuhi, dia bakal ngulang terus. Nah, kalau misalnya kondisinya udah selesai, udah nggak sesuai lagi sama kondisi yang ada, dia bakal berhenti. Gitu. Nah, sekarang kita bahas yang pertama yaitu ada perulangan for. Jadi, perulangan for itu perulangan untuk mengurutkan suatu daftar. Nah, jadi misalnya aku punya list nih. Listnya itu isinya mangga, apel, sama jeruk. Nah, dari list itu aku bisa panggil satu-satu dengan cara memakai perulangan for. Gitu. Nah, ini kode yang kayak aku bilang tadi. Ada list dan ada perulangan for. Jadi for item in buah itu maksudnya untuk semua isi di dalam list buah akan diberi nama item dan mereka akan dipanggil dengan format aku suka item dan itu akan berulang sampai isi list buah tadi habis. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang perulangan while. Jadi, perulangan while itu adalah perulangan yang akan selalu berputar atau selalu mengulang dengan catatan kondisinya itu akan selalu true. Jadi kalau misalnya kondisinya true dia bakal berulang. Tapi kalau misalnya kondisinya udah false, udah salah, nggak sesuai lagi sama kondisinya, dia bakal berhenti. Nah, jadi misalnya aku punya program, jadi isinya itu while misalnya dari jam 7 sampai jam 9. Nah, kalau misalnya jam masih menunjukkan jam 7 sampai 9, aku akan belajar terus. Nah, jadi programnya akan berputar selama 24 jam. Jadi pas aku ada di jam 7 dan jam 9, aku akan belajar. Tapi pas nanti udah selesai dari jam 9 masuk ke jam 10, maka aku nggak akan belajar lagi. Gitu. Ini ada contoh kodenya. Jadi di sini ada perulangan untuk hitung mundur. Nah, jadi variabel hitung itu diinisiasi dengan angka 5. Nah, jadi angka 5 ini akan berkurang jika terproses di dalam. Nah, jadi di sini setelah dia memenuhi syarat kurang dari 0, maka dia akan masuk ke dalam program. Nah, pada saat masuk ke dalam program, dia bakal nge-output hitung mundur dengan variabel yang udah ada. Habis itu, kalau udah selesai
Nah, nanti pas variabelnya udah sampai 0, dia bakal berhenti karena variabel 0 udah nggak termasuk, udah nggak terpenuhi lagi, nggak masuk syarat dari perulangannya tadi. Makanya perulangannya akan berhenti. Gitu teman-teman. Nah, kita udah sampai di ujung video. Jadi gimana teman-teman? Apakah kalian semua sudah paham tentang perulangan? Kalau misalnya kalian belum paham, kalian bisa tanya di kolom komentar dan nanti akan kita jawab. See you in next video.